teknik olah nafas dan olah vokal. Ya, kita mulai. Nah, yang pertama adalah Anda harus bangga dulu dengan suara Anda ya. Nggak usah takut suaranya cempreng, suaranya nggak enak dan sebagainya. Ya, ini dulu faktor pertama. Ya. Nah, yang kedua nafas perut. Yuk silakan berdiri. Nafas perut, berdiri, 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 berdiri. Ya, kita latihan lagi nafas perut. Lihat perutnya masing-masing, yang gendut, hamil. Pak Agus termasuk yang gendut nggak? Yang six pack. Nah, gini ya. Nggak perhatikan? Kelihatan nggak ya? Oh, ini saya belum buka. Kalau kita narik nafas, terus yang gembung itu perut kita, nah ini namanya nafas perut. Tapi kalau yang gembung dada kita, nah saya lepas jaket biar kelihatan ya. Kalau yang gembung dada kita, nafasnya nafas dada. Contohnya misalnya gini, ini nafas dada teman-teman. Karena yang gembung dada kita. Nafas perut, dada kita nggak terlalu bergerak, tapi yang perut kita bergerak maju mundur. Nah, lihat. Nah, gitu. Nafas perut biasanya kita lebih panjang, nafas kita lebih panjang, terus kita bisa mantap, suaranya lebih mantap, kayak nyempreng. Coba sekali lagi, nafas dada itu begini. Nafas dada itu begini. Nah, membusung dadanya. Kalau nafas perut, dadanya nggak terlalu tergerak. Perutnya aja yang maju mundur. Kelihatan ya? Nah. Iya, latihannya begitu, latihannya ya. Oke. Nanti lama-lama begitu Anda bicara yang diakses nafas perut. Karena kebiasaan ya. Orang adzan, qomat bagus kalau nafas perut. Iya. Oke. Sekarang tone production, kualitas suara. Oke. Sekarang ikuti tes awal dari saya. Kalau saya bilang A, Anda bilang A. A. Semuanya berdiri sambil perutnya dimaju mundurkan, tanda nafasnya dari perut. A. Itu sedang. Kalau ya, ya nggak harus di unmute ya, biar teman yang lain nggak terganggu, nggak apa-apa. Yang penting saya percaya dengan praktek. Oke, sementara ya sedang ya. Kemudian yang rendah. Oke, yang tinggi. Nah, rasakan perut Anda ada gerakan gitu. Sedang. Yang rendah. Gitu ya. Oke, 1, 2, 3, praktek. 3 kali minimal. Tinggi 3 kali, sedang 3 kali, rendah 3 kali. Tinggi, sedang. Rendah. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti dilatih hari-hari. Nah, tinggi rendah juga begitu. Biasa teriak-teriak, mulai diatur. Nanti buat videonya kayak gitu ya. Masing-masing orang 4 menit lah lebih kurang. 3 menit, 4 menit. Nah, tempo dan ketukan. Ini nanti kapan-kapan kita bahas. Yang jelas, kalau masih belajar awal, bicara nggak boleh terlalu cepat ya. Artikulasi huruf A, I, U, E, O, babi, bu, bebo, ya masih ada. Tetu, tetu. Nah gitu. Artikulasinya diperjelas. Ya. Sekarang boleh buka mic-nya Bu siapa ini? Mendengarkan saya. Bu Prampuji coba, Bu Prampuji. Artikulasinya dimainkan. Kejelasan. Contohnya?
Aku adalah seorang ibu. Aku adalah seorang ibu. Ya, kalau di bahasa Arab itu tajwid makhrijul huruf ya. Ya kan? Go ya gitu. Ha, kho. Nah, itu latihan artikulasi. Oke? Nah, sekarang susun 10 kata semuanya, susun 10 kata. Nanti saya cek artikulasinya. Bila perlu kata yang sulit, misalnya ya, kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Gitu. Kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, itu kalau nggak artikulasinya nggak bagus ya keliru-keliru. Nah, sekarang yang lain silakan. Oke. Silakan susun 10 kata, nanti praktek. Saya acak prakteknya, saya pengen dengar artikulasinya. Silakan dilatih dulu. Nanti begitu saya tunjuk, pastikan kalimat Anda lancar, artikulasinya jelas. Kata Mas Jo tadi, latihannya brrr, ya kan? Atau kayak makan apa ya? Makan apa yang kecapnya agak tinggi gitu. Nah, lihat saya. Untuk artikulasi kayak gini latihannya. Jadi jelek sih memang, lihat saya. Nah, lihat saya. Jangan wajah. Kalau di pondok dulu kan, kalau mau fasih nggak boleh geremeng, harus ya kan? Ya. Mulut kita jelek nggak apa-apa. Ya, sa, gitu ya. Oke, silakan. Ya, ditulis 10 kata, terus latihan sampai clear, baru nanti saya tunjuk acak. Silakan, mulai. Ya, dipraktekan.
Oke, siapa yang sudah? Saya cek. Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Artikulasi. Sepuluh kata. Silakan Pak. Suaranya belum masuk Pak Rizal. Mungkin dari headsetnya Pak, headsetnya nggak nerima suara keluar. Oke, sambil menunggu Pak Rizal benah-benah sebentar, saya kasih kesempatan yang videonya lagi on. Ya. Siapa ini ya? Mas Samsi Duha dulu. Silakan Mas Samsi Duha. Assalamualaikum. Tadi Assalamualaikum. sempat ke belakang sebentar. Oke. Ini yang dibaca yang saya tulis gitu ya. Ya, artikulasinya. Kita fokus di artikulasi, bukan diisi ya. Artikulasi, cara Anda mengucapkan huruf-huruf. Silakan. Masih mati soundnya? Masih di pembukaan. Oke, silakan, enggak apa-apa. Kita hanya melihat artikulasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Saya cuma mau sekedar sharing apa yang menurut saya menarik gitu ya. Begitu banyak hal-hal yang di luar dari kita yang sebenarnya mungkin remeh. Oke, sebentar. Tapi cukup. Sebentar, cukup. Coba dibaca lagi dengan artikulasi yang lebih clear. Nah, coba. Gak usah terburu-buru, dinikmati dengan artikulasi yang lebih clear. Lebih ada power, lebih ada gairah. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya cuma mau sekedar sharing apa yang menurut saya menarik. Begitu banyak hal-hal yang di luar dari diri kita yang mungkin terdengar remeh, itu begitu terinspirasi, begitu menginspirasi, dan begitu menarik. Oke, cukup. Silakan komen. Bagus mana yang pertama atau yang kedua? Di chat aja, di chat. Silakan komen. Bagus mana yang pertama atau yang kedua? Iya. Jadi artikulasi itu keren teman-teman. Menaikkan level Anda di depan audiens. Jangan biasakan ngomong itu gerembeng. Ngaji kalau gerembeng juga nggak enak didengar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kayak nggak niat gitu. Betul tidak? Beda dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, gitu. Itu beda gitu. Jadi jangan biasakan kalau apalagi di depan umum gitu. Ngomong dengan geremeng gitu. Ingat jadi anchor bahaya. Ya. Nah, ini latihan harus tough ya. Oke, Pak Rizal sudah siap? Pak Rizal. Oke. Sudah siap? Tes. Yes. Masuk, silakan, masuk. Baik. Oke. Sip. Oke, silakan. Ini aja, Pak. Kita belum bahas isi, bahas artikulasi. Silakan. Oleh karena itu rekan-rekan, mari kita menjadi improvement agent yang profesional, berimpian besar, dan pantang menyerah. Go Black Belt. Wah, luar biasa. Boleh diperbaiki lebih naik lagi Pak Rizal. Masih bisa itu, silakan. Ayo. Dinaikkan lagi levelnya, silakan Pak. Dengan kata yang sama tadi. Mari rekan-rekan kita menjadi improvement agent yang profesional,
berimpian besar, dan pantang menyerah. Go Black Belt. Weh, tepuk tangan dong. Jadi biasakan memainkan artikulasi, ya, kejelasan, fasih kalau dalam bahasa pengajian dulu. A, ba, ta, sa, nah, gitu kan? Kalau bahasa Indonesianya A, I, U, E, O. Coba ikuti kalimat saya. A, I, U, E, O. Yuk semuanya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Jelek dikit enggak apa-apa itu ekspresinya itu. O. Lihat wajah saya lah ekspresif. Coba lihat wajah saya, A, I, U, E, O. Makanya selevel Agim itu nggak mau difoto kalau lagi buka mulut. Karena emang ekspresif beliau. Saya sendiri kalau foto tak amati pas buka mulut juga nggak cakep gitu. Ya kenapa? Karena kita lagi memaksimalkan pelayanan kita gitu kepada konsumen. Ya, penyanyi itu kalau lagi lip sync kelihatannya cantik, pas nyanyi aslinya nggak gitu teman-teman. Betul nggak? Pas nyanyi aslinya nggak gitu. Nyanyi aslinya ya wajahnya mencak-mencok nggak karuan gitu. Nah yang direkaman yang Anda tonton di TV itu kan lip sync gitu loh. Mereka sudah banyak yang direkam. Kalau tondak maka akan kelihatan mereka betul-betul ekspresif wajahnya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, oke, itu artikulasi. Saya minta satu ibu-ibu ya, ibu-ibu. Siapa ini? Bu Widias, silakan Bu Evi Widias. Ya, artikulasi. Ya. Jangan malu wajahnya, mulutnya kelihatan mencang-mencong, enggak apa-apa, namanya juga artikulasi. Ya, silakan Bu. Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Iya, oke. Dengan intonasi yang lebih luas sedikit, silakan. Perkembangan anak usia dini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Iya, sudah mirip-mirip pembaca berita kan? Iya kan? Jadi latihannya kayak begitu, ya latihannya kayak gitu. Nah, itu diulang-ulang biar jadi anchor. Makanya nggak ada orang hebat, nggak ada orang nggak bisa kalau materi yang sama diulang-ulang berkali-kali. Ya, orang suka materi motivasi saya karena baru pertama kali ketemu saya, 2 kali ketemu saya, 3 kali ketemu saya, sering ketemu saya hafal dia. Kayak tim saya, Mas Jo itu hafal materi saya. Jadi karena sudah sering ngikuti saya. Tapi bagi orang yang baru, wow gitu. Kenapa ya? Karena saya sudah terlatih dengan materi itu. Mau Anda kasih mic, nggak pakai mic, layar LCD, nggak pakai LCD, itu bisa semua. Mau audien kayak apa, saya sudah hafal itu, alur materi saya itu. Nah, kuasai satu itu cukup untuk menjadikan Anda hebat. Nah, baru nanti berkembang materi yang lain. Ya, gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya bahas ekspresi. Ya, jangan malu-malu. Ya, ya kan? Coba lihat saya. Tirukan. Waduh, ono sing jatuh. Ya, Pak. Nih, lihat gerakan tangan saya, ikuti. Oke. Yes. Luar biasa. Saya bangga kepadamu. Ekspresi teman-teman. Jadi jangan malu-malu gitu. Saya bangga kepada Anda. Anda cek di YouTube saya kalau pas saya ngisi training, itu kelihatan. Ya. Nah, cara untuk latih dan cek. Sebelum kita masuk latih cara dan cek, sekali lagi yuk latihan suara tinggi, rendah, sama sedang sama rendah. Kalau duduk nggak bisa, harus berdiri teman-teman. Loh Pak, itu satu saat kan kadang ngomongnya sambil duduk, nggak apa-apa. Kita lagi latihan, kita berdiri. Oke ya. Tirukan suara saya, nanti Anda pakai suara Anda. Ya. Kita pakai yang sedang dulu. Sedang.
sedang ya, sedang. Bayangkan Anda ngomong sedang itu ya dengan 30 orang lah. Bayangkan 20 orang. 100 orang sedang juga bisa, tapi kurang powerful. Oke, begini contohnya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kali ini tidak ada yang kebetulan sahabat-sahabat hadir di tempat ini. Ini adalah pertemuan yang luar biasa. Saya bangga dengan Anda. Saya apresiasi Anda. Sungguh, kedatangan Anda tidak sia-sia. Nah, ini sedang. Saya mainkan volume rendah sekarang, rendah. Sahabat-sahabat sekalian, luar biasa pertemuan kita malam ini adalah pertemuan yang bukan tanpa rencana. Sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Bapak Pimpinan. Dan tentunya sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Tuhan yang Maha memungkinkan. Maka mari di penghujung malam ini, jangan sia-siakan. Nah, itu kita pakai suara rendah. Sekarang saya pakai suara tinggi. Sahabat-sahabat sekalian, tidak ada yang kebetulan pertemuan pada kesempatan siang ini. Anda adalah orang-orang hebat yang dikirim oleh Tuhan, dikirim oleh Allah untuk memperbaiki negeri ini. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat, kita kuatkan tekad, dan kita bersatu untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita semua. Oke? Bisa memahami? Yes. Sekarang mainkan suara itu dengan tema Anda masing-masing. Pertama, sedang dulu. Sedang. Kemudian rendah. Kemudian tinggi. Kalau A, I, U, E, O-nya begini. Yang sedang. A, I, U, E, O. Sedang. Rendah. A, I, U, E, O. Tinggi. A, I, U, E, O. Tinggi. Yes. Oke, silakan praktek. Silakan praktek. Mainkan nada sedang, rendah, tinggi. Silakan. Ya. E-O. Ya. Oke. A-I-U-E-O. Oke. Sekarang jika sudah sekarang yang rendah. A-I-U-E-O. Kurang rendah lagi. A-I-U-E-O. Oke, sekarang tinggi. Ayo, mana tinggi? Oke, sekarang pakai kalimat. Pakai kalimat, silakan kalimat yang tadi Anda susun, Anda penggal-penggal menjadi 3. Ada yang disampaikan sedang, ada yang disampaikan rendah, ada yang disampaikan tinggi. Yuk, silakan. Sambil bahasa tubuhnya dimainkan. Ya, 3 kalimat yang susun tadi bisa Anda mainkan 3 peran, sedang, tinggi, rendah. Silakan. Yuk, sambil berdiri, sambil bermain ekspresi, sambil bermain wajah. Silakan. Ayo, jangan malu-malu. Bu Pram Puji, sudahkah kedengaran suaranya? Atau masih putus-putus? Cek 1, 2. Cek 1, 2. Oke, ya silakan. Ekspresinya. Jangan malu-malu. Iya. Pak Agus tangannya bisa lebih ekspresif, oke. Pak Budi boleh. Oke. Pak Saifuddin. Iya, mantap. Sambil berdiri biar bisa lebih ekspresif. Jangan gonta-ganti materi, pastikan materinya sama biar Anda bisa menghilangkan lag-nya.
menghilangkan belibetnya, menghilangkan kebuntuannya. Nah, saya yakin Bu Evi Widias akan lancar begitu ngulanginya materi yang sama. Nah, besok masuk sekolah lagi nggak akan lagi blank. Ya. Oke, semua, ayo lanjut. Pak Nugroho ekspresinya lebih maksimal lagi. Iya. Mainkan tiga-tiganya. Sedang, rendah, tinggi. Sedang, rendah, tinggi. Oke, silakan. Oke. Saya kasih kesempatan kepada Mas Jerry untuk meng-on-kan mic-nya. Silakan. Gimana ini Pak Skan? Ya, susun apa yang tadi Mas Jerry sudah susun, ya kalimat-kalimat tadi, pilih satu materi tentang apa yang Mas Jerry favorit sampaikan. Sekarang sampaikan dulu dengan nada sedang dulu, silakan. Saudara-saudara, Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia hadir untuk menuju membangun peradaban ekonomi Indonesia yang berjaya. Oke, sekarang rendah dulu. Saudara-saudara, Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk membangun peradaban ekonomi Indonesia yang berdaya. Nah, kalau sifatnya rendah itu biasanya kan agak renungan. Ada Gitu. sedikit pelan, Mas Jerry. Misalnya begini. Siap-siap. Saudara sekalian, Saudara sekalian. Oh iya. kita kumpul di forum ini. Nah, gitu Mas. Ada. Oh iya. Siap diulang. Ya, silakan. Saudara sekalian, kita berkumpul di HISMI ini. HISMI ini bertujuan untuk membangun peradaban ekonomi Indonesia yang mandiri. Ya. Jadi Mas Jerry ini nggak biasa merenung, tak lihat, ya kan? Jadi nanti belajar buat renungan. Karena kalau renungan disampaikan dengan sedang, itu kadang kurang masuk. Dengan tinggi, kadang kurang masuk. Mau nggak mau prolognya harus rendah dulu, ya. Nah, nanti bisa dinaikkan ke sedang, dinaikkan ke tinggi. Nah, gitu nanti. Tapi rendah ini tetap. Mas, oke, sekarang main tinggi, Mas. Tinggi, nada tinggi. Silakan. Saudara-saudara, Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia hadir untuk mewujudkan peradaban ekonomi Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Wih, luar biasa. Sip. Itu diulang-ulang nanti pas pidato. Wah, pasti orang-orang terkesima gitu. Kayak hafal kan. Padahal Mas Devri menghafalkannya tiap hari gitu. Rahasianya cuma di situ. Rahasianya cuma di situ. Pembicara-pembicara hebat itu rahasianya cuma di situ. Dia sering mengulang-ulang apa yang dia sampaikan. Oke, sekarang yang cewek. Siapa ini yang cewek mau tampil ini? Nah, Bu Nur Kholisa gantian. Bu Linda dulu. Maaf, Bu Linda. Ayo, Bu Linda. Mana Bu Linda? Gantian. Oke, Bu Linda. Ya. Mari kita tingkatkan potensi kita. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Oke. Ini sedang ya? Ya. Oke, sekarang rendah, renungan. Mari kita tingkatkan potensi kita. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Wah, ada getaran-getaran kan, emosi ya. Ada lebih rendah lagi Bu, itu bisa lebih keren tuh. Lebih rendah lagi, pelan lagi. Rendah lagi. Pelan itu di jeda antar katanya, bukan hanya di volumenya. Silakan. Mari kita tingkatkan potensi kita. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Gitu ya. Kalau saya boleh mainkan seperti ini, mari Kenapa? kita tingkatkan potensi kita. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara-saudara, selama kita mau terus berusaha. Gitu. Jadi ada ngebas-ngebasnya gitu kalau rendah itu, Bu. Ya kan? Ada ngebas-ngebasnya karena ditujukan untuk menyentuh hati gitu. Ya. Oke, sekarang mainkan tinggi, Bu. Bu Linda, tinggi. Mari kita tingkatkan potensi kita. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Oke, mantap. Tinggi, ya, bisa ditinggikan lagi nanti. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang siapa nih yang mau? Yang Putra, silakan. Mau on mic? Ayo, boleh. Nah, ini kalau offline teman-teman kita pasang-pasangkan 2 orang, 3 orang gitu. Jadi saling mengevaluasi. Ya, silakan. Siapa yang mau nyoba? Putra. Malu-malu ya, nggak boleh malu-malu. Mas Fuad lah, Mas Fuad. Mas Fuad, boleh Mas Fuad. Oke.
Terima kasih. Ya. Dari sedang dulu ya, Pak. Sedang dulu. Oke. Sedang dulu. Semoga kita semua. Oke, sebentar. Kenapa sedang dulu? Teman-teman, masuk forum itu nggak ada yang langsung rendah, nggak ada yang langsung tinggi. Betul nggak sih? Pasti sedang dulu. Ya, kecuali ada demo ya. Demo megamik langsung tinggi ya. Tapi kalau forum pasti sedang dulu. Betul nggak? Sedang dulu. Ya, silakan. Betul. Silakan. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Rendah. Semoga kita semua tingkatkan senantiasa potensi kita. dilindungi Tidak oleh ada Allah dari wabah virus corona. Ya, rendah itu bukan hanya suaranya yang rendah, tapi jeda antar kalimat juga ikut terjeda agak sedikit kalem. Coba mainkan. Masih mati Mas mic-nya Mas Fuad. Oke. Yang rendah lagi, Pak. Iya, rendah ingat bukan hanya volumenya, tapi intonasi antar katanya juga ikut dipelankan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona. Iya. Nah, contoh kalau mau rendah lagi begini Mas Fuad. Teman-teman sekalian, semoga di tengah banyak yang dapat cobaan, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bala bencana akibat corona. Bersyukurlah kita termasuk yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Mas. Bisa dirasakan ya. Itu disampaikan saat merenung malam, wah itu gitu. Anda cek di YouTube saya nanti banyak materi-materi renungan di situ. Yang saya sampaikan dengan berbagai model intonasi. Sedang, rendah, tinggi. Sekarang tinggi, Mas Fuad. Silakan. Mari kita semua menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita agar tetap terhindar dari wabah virus corona. Tetap semangat. Luar biasa. Yang putri tinggal siapa ini yang belum? Boleh Bu Evi, boleh Bu Nurholisa. Silakan. Siapa ini yang duluan yang mau? Bu Nur dulu. Coba Bu Nurholisa, silakan Bu Nur. Ini yang rendah. Sedang dulu. Ya. Alhamdulillah, tingkat kesadaran mereka tentang pendidikan semakin tinggi. Oke. Rendah. Alhamdulillah, tingkat kesadaran mereka tentang pendidikan semakin tinggi. Masih agak sedang itu. Alhamdulillah, tingkat kesadaran mereka tentang pendidikan semakin tinggi. Iya. Kalau Mbak Nur ini juga nggak biasa renungan. Nggak biasa renungan. Orang kalau biasa renungan itu kelihatan. Ya. Kelihatan. Biasanya motivasi. Saudara sekalian, alhamdulillah. Setelah kita berusaha sekian lama, alhamdulillah akhirnya kesadaran masyarakat sekarang semakin tinggi. Nah, gitulah. Ada sesuatu yang dibikin pelan. Bukan hanya volumenya, tapi juga intonasi, jeda antar kata. Gitu, Mbak. Ya. Oke, sekarang nada tinggi. Oh, rendah dulu. Silakan. Alhamdulillah, sekarang kesadaran masyarakat mengenai pendidikan semakin tinggi. Ya, lumayan ya. Nanti latihan terus untuk rendah. Sekarang yang tinggi. Alhamdulillah, kesadaran tentang pendidikan di masyarakat semakin tinggi. Ya, lagi naikkan dikit. Alhamdulillah, kesadaran tentang pendidikan di masyarakat semakin tinggi. Oke, saya bocorkan rahasianya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita perlu suara tinggi? Kenapa kita perlu suara sedang? Kenapa kita perlu suara rendah? Coba bayangkan kalau Bapak Ibu mengisi materi suara tinggi terus. Audien, apa yang dirasakan? Ayo coba dijawab. Apa yang dirasakan? Tinggi terus. Ya. Tegang misalnya. Tegang, takut. Kalau sedang terus. Nyantai. Datar, terlalu datar. Terlalu datar. Rendah terus.
Ngantuk. Ngantuk, bosen. Paham kan? Nah itu harus dikombinasi. Coba sekali lagi saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, kenapa Bapak Ibu harus belajar public speaking mulai sekarang? Karena kalau orang-orang baik seperti Bapak Ibu tidak belajar public speaking, maka Bapak Ibu akan melihat orang-orang tidak baik akan menguasai public speaking dan akan mengendalikan masyarakat ke arah yang mereka mau. Apakah Bapak Ibu rela masyarakat diajak ke arah ketidakbaikan? Itu tinggi. Saya masuk ke sedang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, teruslah belajar public speaking. Tidak ada yang sia-sia dari ilmu ini. Ilmu ini pasti berguna pada saat yang tepat. Nah, saya turun sekarang, turun rendah. Kalau bukan Bapak Ibu sekalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang dikasih karunia lisan seperti Bapak Ibu. Tidak semua orang dikasih kecerdasan seperti Bapak Ibu. Tidak semua orang dikasih pengaruh seperti Bapak Ibu. Maka manfaatkan. Siap Bapak Ibu? Paskan. Yes. Itu kira-kira rumusnya gimana Paskan? Iya. Apakah memang sedang, terus rendah, langsung tinggi, atau baliknya, atau bagaimana? Yang lebih apa ya? Yang lebih berdampak gitu kira-kira yang mana? Secara umum itu sedang dulu, Mas. Secara umum sedang dulu. Kemudian diangkat naik tinggi, set, terus direndahkan, set, gitu. Tergantung closing yang mau sampean bangun. Kalau closingnya semangat, di akhir diangkat lagi. Kalau closingnya nangis-nangis, rendahkan lagi. Gitu. Jadi tergantung temanya. Kalau temanya motivasi, saya mesti akhiri dengan tinggi. Yang temanya heroik ya, heroik. Kalau temanya adalah kontemplasi, mengakhiri dengan renungan, maka rendah. Nah, saya lihat suasana gitu, nggak bisa dipatenkan. Oh, gitu. Ya. Nah, berarti apa namanya? Bisa ya dari rendah langsung ke tinggi tanpa melalui sedang itu nggak masalah ya? Bisa. Jadi gini, tapi jangan ngaget. Contoh, orang habis nangis terus Anda teriak-teriaki gitu. Ya kan? Baik Bapak Ibu sekalian. Semoga pertobatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kaget orang. Naik sedang dikit, maka mari Bapak Ibu sekalian. Yuk, kita sing-singkan lengan baju. Yang siap berjuang, silakan berdiri sekarang. Berdiri semua. Pegangan tangan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang siap berjuang katakan saya. Nah, gitu kan urutannya kan gitu. Nah, ini agak sulit dirumuskan tapi ikuti flow-nya. Makanya lihat audien, Mas. Lihat audien. Di TikTok saya juga saya ngupload renungan saya. Itu orang awalnya mau ketengkar itu sama bosnya. Saya banting gelas, poyang gitu pecah, kemudian saya masuk materi. Nah, banyak contoh-contoh training saya upload, Anda cermati aja. Di Facebook kadang saya juga ngupload ya. Oke gitu Mas ya. Jadi makanya ngamati audien itu penting. Audien belum kena, Anda tarik ke kanan, Anda tarik ke kiri, kayak Anda supir bis akas. Jadi jangan diangkat dulu sebelum audien kena. Kan gitu. Ya, jangan dimotivasi dulu sebelum audien kena. Gitu. Makanya pengantar yang datar, sedang itu penting. Gitu ya. Satu lagi Bu Evi Widya. Silakan Bu Evi. Sebelum kita masuk. Ibu terserah mau sedang dulu, rendah dulu, atau tinggi dulu. Sedang dulu ya. Silakan. Perkembangan anak usia dini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Kurang sedikit naik. Perkembangan anak usia dini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Oke. Rendah ya. Ya. Perkembangan anak usia dini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Ya, makanya nada rendah itu butuh kalimat-kalimat sisipan yang menjadikan hati itu tersentuh.
Bapak Ibu sekalian, mohon sekali lagi disadari. Jangan sia-siakan anak Anda di saat mereka lagi usia dini. Karena itulah usia emas. Wallahi demi Allah, Bapak Ibu akan menyesal ketika Bapak Ibu dekat dengan mereka di saat mereka sudah remaja atau dewasa. Bapak Ibu akan kehilangan momentum-momentum yang sangat berharga. Nangis Bu, ibu-ibu begitu kan. Tolong yang bekerja, bagi waktu Anda antara anak dan pekerjaan. Jangan abaikan anak-anak Anda. Paham maksud saya, Bu? Enggak semua kata memang bisa pas untuk kalimat rendah. Kalau terpaksa, maka kasih sisipan-sisipan tambahan. Paham ya? Bapak Ibu bisa merasakan ketika saya bahas rendah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Coba. Aduh. Ada semeriwing di hati gitu ya. Ada getaran-getaran gitu. Nah gitu. Gitu Bu. Jadi ditambahi sisipan-sisipan sesuatu yang menggetarkan. Harus dilatih. Ya. Oke, sekarang naikkan Bu, yang tinggi. Perkembangan anak usia dini sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Ya. Ini misalnya Ibu ceramah di depan 500 ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian. Dari film-film tadi. Dari berita-berita tadi. Dari fakta-fakta yang saya paparkan tadi. Semakin jelas bukan bahwa masa tumbuh kembang anak adalah masa yang tak boleh diabaikan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Wih, gitu. Paham ya? Nah itu nanti jangan rasakan pasnya pakai nada yang mana gitu. Demo, mimpin demo nada rendah, ya nggak masuk. Kecuali Anda mimpin doa. Baik, setelah kita teriak-teriak demo gitu ya. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat kita semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Siapa yang mau komen apa yang didapat dari materi sampai kemarin olah vokal ini? Silakan. Komen apa yang Anda bisa pelajari, apa yang Anda dapatkan. Silakan. Silakan. Mau pakai mic, pakai komentar boleh. Oke Pak, Mas Ahmad Sumantri, silakan. Boleh. Mana Mas Ahmad Sumantri ini? Oh iya, harus sering-sering latihan. Saya dulu latihannya di sawah. Mulai kecil. Ngusir burung. Oke, silakan. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum. Ini tadi saya sedikit latihan tadi. Silakan. Pembukaan ini bagus nggak ya? Sebentar gini nih. Silakan. Hadirin yang berbahagia, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat wal afiat. Oke. Kalau MC boleh. MC boleh kayak gitu. Boleh kayak gitu. Kalau Ustadz jangan ya. Ustadz jangan. Terlalu kalem. Itu kayak anak TK diplomasi. Tapi kalau MC masih boleh. MC. Oh. MC itu tadi dari sedang ke tinggi terus ke rendah. Tapi kalau gimana caranya kalau kita pakai suara rendah tapi tetap kena gitu, pesannya itu tetap kena ya. Itu. MC setahu saya jarang suara rendah. Kecuali MC-nya juga sekaligus MC acara pengajian renungan atau pengajian yang kaitannya dengan sumbangan korban bencana alam. Ya, sejauh yang saya tahu MC banyak memainkan intonasi sedang dan tinggi. MC. Sejauh yang saya tahu. MC ya. Karena dia fungsinya conditioning. Jadi seperti tadi itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita sambit materi kita yang luar biasa. Yang antri kita mengundang beliau adalah setahun yang lalu. Saking luar biasanya beliau. Maka pastikan yang jauh mendekat, yang tidak kedengaran, pastikan mendekat supaya kedengaran. Yang nggak nyaman segera cari tempat yang nyaman. Karena beliau nggak akan lama bicara. Lebih kurang bicaranya 10 jam Bapak Ibu sekalian. Wah ketawa. Harus pintar bikin job begitu si MC. Ya kan? Baik Bapak Ibu sekalian tanpa berpanjang kata. Nah, mari kita sambut
materi kita yang luar biasa. Nah, itu dinaikkan sedikit pas menyambut pemateri itu. Ustadz Abdus Somad, misalnya begitu. Nah, contohnya begitu. Terus, misalnya ada sumbangan, MC memandu. Baik, Bapak sekalian, apa yang disampaikan Ustadz Abdus Somad tadi tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Sambil diiringi musik dan film Palestina. Coba lihat di layar itu, Bapak sekalian. Anda itu anak Anda itu keluarga Anda itu pasangan Anda itu orang tua Anda itu rumah Anda itu tempat ibadah Anda. Hancur lulu lantak tanpa sisa. Apa yang Anda rasakan? Saudara, innamal mu'minuna ikhwa wa aslihu baina akhwaikum. Sungguh tiap muslim adalah saudara. Apakah Anda merasa mereka saudara Anda? Bagi Anda yang merasa orang-orang Palestina saudara Anda, silakan keluarkan sedekah Anda seikhlasnya. Semakin banyak, semakin baik. Allah akan ganti. Sungguh ketika Anda tidak peduli dengan mereka, kelak ketika Anda dapat musibah, orang lain tak akan peduli dengan Anda. MC boleh. Saya loh sampai berkaca-kaca coba. Menghayati. Faham maksud saya Mas Ahmad Sumantri ya? Kok Mas Ahmad Sumantri betul ya? Iya, Mas Ahmad Sumantri. Nah, jadi harus disesuaikan, nggak usah dipaksa. Tidak harus di satu forum semua Anda mainkan. Sedang, tinggi, rendah. Lihat suasana dong. Betul tidak? Lihat suasana. Saya kadang... Berarti pendekatan juga caranya pakai NLP juga ya, Coach? Iya, iya dong. Makanya mahal itu ilmu. Iya. Kapan kita buat training NLP online ya? Iya, Coach. Nah, jadi ini pengalaman sih. Makanya melihat audien itu penting. Ini cerita, jangan ditiru. Ini cerita lucu. Saya pernah training, Bapak sekalian. Itu nggak lihat audien, entah kenapa gitu, entah kenapa. Itu audien satu persatu meninggalkan saya. Serius tuh. Begitu acara selesai itu tinggal separuh, Bapak sekalian. Karena saya sibuk dengan diri saya sendiri gitu loh. Saya tidak merhatikan respon audien. Saya tidak komunikasi dengan audien gitu. Paham ya? Bahkan saya pernah setelah lulus ESQ, itu saya ngisi materi langsung renungan. Nggak ada satupun yang nangis. Kenapa lah? Nggak ada prolognya, tahu-tahu orang diajak nangis. Ya nggak bisa gitu. Ya kan? Nggak bisa. Tanya Mas Jo itu. Kalau kita habis outbound senang-senang, itu orang bisa nangis di akhirnya. Cek aja di YouTube saya itu atau di Facebook. Orang habis kita ajak senang-senang, itu bisa nangis di akhirnya. Itu siang-siang tuh Pak Ibu, nggak usah malam, siang betul. Kok bisa begitu ya? Karena flow-nya kita mainkan, gitu ya. Oke, baik ya, makasih. Oh, ini ada pertanyaan nih ya. Untuk menegosiasi atau sedang oral produk, rumusnya seperti apa? Sama, passing leading, bikin dia nyaman, bikin dia trust. Contoh, mohon maaf sedikit iklan. Saya punya franchise coklat motivator, rombong coklat. Murah sekali Bapak Ibu, cuma 8 juta. Anda bisa memiliki seumur hidup Anda. Saya nggak minta royalti fee sedikit pun. Saya ajari Anda marketing online sampai Anda laris, marketing offline sampai Anda laris. Dan insya Allah 2 bulan balik modal dengan 8 juta itu. Bapak Ibu kalau boleh jujur, modal saya 5 juta. Saya hanya ngambil 3 juta. Itu pun kalau Anda mau marketing, saya kasih 500.000 buat Anda. Dan kalau Anda punya tim yang memarketingkan, maka Anda saya kasih 250.000. Ketika tim marketing Anda laku 500, dia laku. Tim marketing Anda saya kasih 500, Anda saya kasih 250. Saya ngambil cuma sedikit Bapak Ibu, cuma 2.250.000. Itu saya bagi-bagi dengan tim saya. Dan saya ajari Anda semua ilmu marketing saya sehingga laris. Kemudian apa? Itu bahannya spandek, awet tahunan, awet 10, 15, 20 tahun, nggak akan rusak. Anda nggak usah kasih royalti fee saya. Anda cukup beli bahan coklat sama cup ke saya. Saya garansi, saya dampingi sampai balik modal. Setelah itu terserah Anda. Ini maaf ini saya namanya iklan di tengah-tengah acara. Saya mau tanya jujur pada Anda. Jujur pada Anda. Tuh, Mas Agus langsung komen, menarik sekali. Padahal saya mencuri celah ini gitu. Kenapa? Karena saya sudah bangun trust pada jenengan. Masa jenengan tidak percaya saya? Saya akan ajari ilmu marketing saya. Yang kalau orang lain ikut bayarnya jutaan rupiah. Anda saya kasih free. Hanya dengan membeli satu rombong saya, itu hak milik selamanya. Nggak usah royalti. Gitu. Saya ajari Anda jualan. Saya ajari Anda
Nah, gitu Pak, siapa Mas Sams itu Kak. Jadi Anda harus bangun dulu trust. Di YouTube saya banyak saya bahas kok, cari aja alur menjual produk, cek aja ya. Gitu. Jadi orang nggak akan beli ke Anda kalau belum terbangun trust. Anda bikin dia nggak suka dengan Anda bikin dia jengkel, nggak bisa, bikin dia senang. Musim rambutan bawakan rambutan, musim mangga bawakan mangga, musim pepaya bawakan pepaya, musim durian bawakan rambutan. Iya, gitu. Oh, gitu. Saya punya rombong teman-teman. Enak, coklatnya enak banget. Saya nggak ngecap, itu pengalaman dari testimoni konsumen saya. Enak banget, nggak kalah sama merek-merek yang lain. Silakan ya. Jadi siapa tahu ini jawaban dari doa-doa Anda. Kalau bukan untuk Anda, mungkin untuk orang lain yang membutuhkannya. Mungkin jenengan nggak butuh, tapi siapa tahu orang lain. Niatkan buka lapangan kerja ya buat orang-orang di sekitar Anda yang hari ini pusing dengan corona. Ya, baik, luar biasa. Gitu Mas. Ada intonasi, artikulasi, ya kan? Seperti itu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Nah, ini cara metode cek. Metode cek, cara untuk latih dan cek. Pertama, rekam suaranya. Bagi yang betul-betul mau belajar dengan saya. Ya. Yuk, olahraga jari, olahraga jari. Siapa yang betul-betul mau belajar public speaking dengan saya, tolong dijawab di kolom chat. Saya gitu, coba. Coba chat saya gitu. Oke, olahraga jari, olahraga jari. Oke, sip. Saya akan tularkan semua ilmu saya. Ya, saya tularkan semua ilmu saya. Oke, yes, bagus. Mantap. PR-nya adalah Anda rekam suara Anda kirim ke saya. Kalau bisa videonya gitu. Jangan suaranya toh. Videonya. Ya, videonya. Ya, bagi yang jawab, videonya. Dari situ saya akan menilai Anda. Pas Anda ngisi, Anda rekam. Ya, pas Anda lagi latihan, Anda rekam. Nanti saya kasih masukan. Syukur-syukur Anda mau buka perwakilan lembaga saya, Tips Indonesia. Jujur, saya hanya lepas 10 juta setahun. Murah banget loh. 10 juta setahun. Anda akan saya ajari semuanya. Selama setahun itu, kita bagi hasil. Bagi hasilnya kayak apa, kita sepakati sambil jalan. Yang penting, saya orang Islam, saya paham bahwa tidak boleh mendolimi orang lain. Jadi pasti kita berbagi. Dan saya garansi 10 juta itu pasti kembali, plus Anda dapat ilmu banyak dari saya. Apa Pak yang ditawarkan Pak Askan? Semuanya. Mulai coaching, consulting, public speaking, training, outbound, semua. Anda berhak untuk menjualnya. Setahun hanya 10 juta. Ya, kalau rombong tadi selamanya Anda miliki. Lembaga ini 10 juta. Murah banget. Anda bisa, suatu saat Anda sudah mahir, nggak pakai lembaga saya lagi, nggak apa-apa, kita bersaudara. Kita akan saling tukar order. Ya, saling akan tukar order. Anda tak ajari jadi seorang coach, orang konsultan, tak ajari semuanya. Hidup saya hanya sementara. Saya butuh penerus, saya butuh amal jariah. 10 juta nggak ada artinya, teman-teman. Nggak ada artinya. Kalau online nggak ada biaya. Tapi kalau Anda undang ke Lampung, Anda undang ke Jawa Tengah, ya nanti transport saya jadi tanggung. Saya nggak ngecas lagi. Nanti ada order berapa nilainya, kita bagi-bagilah. Antarodin. Nggak ada kesepakatan berapa-berapa, kita bagi-bagilah. Ya, setahun Anda pinter, lepas dari saya, kita salaman baik-baik, Anda tetap saudara. Buat lembaga sendiri, tapi jangan pakai lembaga Tips Indonesia. Kalau mau pakai, nambah lagi 10 juta. Murah sekali. Ya. Biaskah suaranya? Ya, oke, siap. Ya. Jadi nanti bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan. Niatkan bukan untuk semata-mata cari uang. Mohon maaf. Niatkan bukan semata-mata untuk cari uang. Oke, niatkan untuk beramal jariah. Orang-orang baik kayak Anda harus menguasai ilmu banyak. Saya siap berbagi. Ya, saya nggak takut Anda curangi, saya nggak takut Anda zalimi, sama sekali nggak takut. Rizku minallah, rezeki dari Allah. Saya siap berbagi betul-betul. Saya umur 45, Bapak Ibu. Jatah usia saya tinggal 15 tahun lagi kalau ikut Nabi. 18 tahun lagi. Kalau Pak Agus kurang sebentar lagi mungkin ya. Bercanda. Ya, bercanda ya. Jadi
Nah, itu ada yang nanya kontaknya, nomornya saya kirim. Itu nomornya yang bisa dihubungi 0858 5549 4440 ya. Oke. Insya Allah kita bersaudara dunia akhirat ya. Saya butuh amal jariah ya. Pak kok nggak digratisi aja? Biasanya kalau digratisi nggak serius. Pengalaman saya begitu. Ya kan? Mahar 10 juta terlalu murah, saya ajari semuanya ya. 0858 5549 4440 ya. Oke ya. Nah, saya ajari semuanya dan saya hampir tiap bulan upgrade ilmu baru dan akan saya bagi sesuai dengan kemampuan jenengan dan tim jenengan. Ya, pokoknya saya nggak rakus lah. Ada rezeki berapa, profit berapa, kita bagi-bagi lah ya. Jadi itu insya Allah. Nanti begitu Anda mandiri, lepas dari saya, kita bersaudara. Santai, saya nggak takut. Tanya Mas Jo, berapa orang tim saya yang mandiri dan masih bersaudara sampai sekarang. Betul Mas Jo? Mana Mas Jo ini? Suaranya mana? Halo Mas Jo. Lagi rehat kah? Weh, ini Mas Jo. Betul. Berapa? Banyak ya tim saya yang mandiri Mas Jo ya. Wah. Dan kita nggak sampai 2 tahun mandiri. Ya. Dan kita tetap kerjasama, betul Mas Jo? Ya, betul. Nah, gitu. Jadi setiap ada kesempatan kita nggak takut dengan rezeki, santai aja kalau sama saya. Oke, gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu silakan rekam, mulai besok kirim ke saya, jangan malu-malu. Saya kasih gratisan, saya evaluasi, saya komentari, jangan baper. Ya, gitu ya. Pak, aku nggak punya forum, nanti tak ajari cara buat forum. Ya, gampang cara buat forum. Saya dulu juga gratisan awal-awalnya. Ya. Oke, ini dipisah jarak latihannya. Kedua, Anda cari satu orang. Anda suruh dia 20 meter dari Anda. Terus Anda ngomong, dia kedengaran enggak? Gitu. Ini kalau offline, Bapak Ibu sekalian, peserta kita pisah 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, terus kita kasih musik yang ganggu mereka. Wah, mereka mau nggak mau akan sebentar ya. Nanti cek di YouTube saya, ada itu. Jadi mereka latihan sambil teriak-teriak. Untuk apa? Melatih ekspresi. Melatih apa ini namanya? Vokal gitu. Nah, saya dulu kecil itu latihan ngusir burung. Latihan. Jadi orang desa maklum ya, orang desa. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, latihan di depan cermin. Nah, makanya tadi kenapa Bapak Ibu tak minta lihat videonya masing-masing gitu, biar tahu pantas nggak ya saya gitu, sudah ganteng belum gitu, sudah pas belum, nah, itu latihannya gitu. Ya, kayak contoh Mas Samsi agak mundur dikit, nah biar kelihatan wajahnya dan badannya. Biasakan latihan mematut-matutkan diri gitu, ya kan? Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, latihan depan cermin. Kemudian latihan berikutnya, wah ini latihan di depan benda-benda. PR-nya adalah taruh fotonya siapa di situ, figura ada fotonya siapa, taruh boneka, ya latihan ngomong, gitu, ya. Kalau Soekarno bantal, guling gitu. Ya, latihan harus dibiasakan. Diri ini biasakan ngomong. Gitu. Ya, sip. Seperti itu ya. Oke. Siap? Latihan ya. Oke. Nah, ini latihan di depan orang. Yang punya karyawan, kumpulkan. Teman-teman, saya kemarin barusan belajar public speaking. Mau saya sampaikan ilmunya? Ada 3 rahasia public speaking. Latihan. Nggak punya karyawan, coaching. Bukan coaching ya. Teman-teman dikumpulkan. Rek ngumpul, lapo, Ella ngumpul. 5 orang. Rek sepurane ya. Tak traktir ngopi, tapi aku tak latihan ngomong. Tolong evaluasin. Aku ini mari ikut praktek public speaking. Tolong ya.
Wah, senang mereka sambil ngopi, Anda ngomong. Begini teman-teman, weh, ojo guyu, aku tak latihan. Gitu. Nah, jadi cari gitu. Terus cara yang lain gimana? Jenengan tawarkan ngisi training gratis. Nah, habis ini tawarkan ngisi training gratis. Format suratnya biasa aja, gitu kan. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah TK Insan Permata, dengan ini saya Samsi Tuha, ya kan, seorang trainer parenting misalnya, menawarkan ngisi training wali murid gratis via Zoom tentang bagaimana menangani anak yang kecanduan gadget misalnya. Free. Karena saya ingin berbagi. Padahal latihan. Gitu. Harus berani begitu. Harus berani begitu. Ya kan? Begitu, latihan. Saya dulu juga latihan. Jadi daripada Anda teriak-teriak di depan teman-teman diketawain, mending latihan. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi, Pak, itu kok materinya terpotong-potong? Iya, itu awalnya rekaman potong-potongan gitu. Terus saya rangkai menjadi satu workshop sehari. Ini aja nggak selesai. Oke, silakan Bapak sekalian, sebelum saya beranjak ke materi berikutnya, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ini website saya, ini IG saya, pokoknya namanya semua Askanis Setiabudi. YouTube, TikTok, Facebook. Ada 3 akun Facebook, kalau yang satunya penuh ke satunya penuh ke satunya. Ya. Jadi temanannya penuh. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Cara cek vokal, latihan vokal ya. Ada 5 latihan, ya. Tolong dipraktekkan. Nah, ini yang rekam, kirim ke saya videonya bila perlu. Terus latihan jarak, suruh orang mendengarkan di sana. Kalau Pak Agus enak tuh sama istrinya, pasangan ya. Nah, Mang, ayo Mang, ke lapangan Mang. Ke lapangan. Mama di ujung lapangan, saya di sini. Wah, teriak, Mama. Nanti orang akan ngerekam, gila ini orang. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi latihan. Apa yang dilatih kan? Ya ngomong materi gitu. Jadi yang sana dengar enggak gitu. Pasti Anda akan maksimal. Pasti itu ya. Sudah terbukti itu ya. Oke, sekarang giliran Anda sudah punya materi, sempurnakan, saya kasih waktu 5-10 menit, ya. Habis itu Anda presentasi, dan yang di daerahnya sudah masuk asar, di sini belum ya. Monggo kalau sambil break sholat, ya saya kasih kesempatan, giliran Anda nanti harus presentasi pembukaan, bagaimana isinya cuma 3 saja, ya 3 saja, jangan banyak-banyak. Misalnya gini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 cara mendidik anak, 3 saja. 1, uraikan sebentar, 2, uraikan sebentar, 3, uraikan sebentar, terus penutupan. Bapak Ibu sekalian, dari 3 hal yang saya sampaikan tadi, semakin jelas bukan? Bla 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 bla. Maka daripada itu. Gitu. Oke, silakan pembukaan bagaimana? Saya kira sudah paham ya. Yang penting poinnya 3 saja. Jangan menjelaskan banyak-banyak. Pak, saya pengen jelaskan 5, jangan, 3 saja. Namanya the power of 3. Nah, adik-adik sekalian, saya adalah ketua himpunan pengusaha Muslim Indonesia misalnya. Kali ini saya akan sampaikan 3 rahasia pebisnis sukses. 1, apa dijelaskan? 2, dijelaskan. 3, dijelaskan. Dari 3 penjelasan saya tadi, Bapak sekalian. Nah, terserah jangan mau pakai nada yang mana. Sedang, tinggi, rendah. Saya nggak campuri. Mas Jo akan menilai peserta-peserta terbaik, ya, akan mendapatkan ya beberapa hadiah, ya, beberapa hadiah. Silakan Pak, mau share slide boleh. Nanti kita kasih Anda kesempatan untuk share slide kalau mau, tak jadikan Anda host. Ya, ya mau nggak pakai slide juga boleh. Ya, oke, silakan. Mulai belajar, silakan. Nanti yang siap langsung saya kasih kesempatan. Ya, semua yang videonya on, saya harapkan terlibat. Bagi yang videonya nggak sempat on, nggak apa-apa, saya hargai, saya hormati. Mungkin Anda lagi ada kesibukan. Terima kasih masih tetap setia di sini. Ya, tapi tolong sesi ini maksimalkan. Ya, nanti saya langsung kasih feedback. Nah, nanti gampang itu kalau Anda sudah paham materi pendek ini, ngembangkannya paham. Ya, ibarat nulis, kalau sudah ketemu alur pembukaan, isi penutup, mau dikembangkan kayak apa, itu gampang.
Seringkali nulis itu buntu karena pembukaannya nggak ketemu, isinya nggak ketemu, penutupnya nggak ketemu. Kan begitu. Kalau sudah ketemu, dikembangkan itu gampang. Ngomong juga demikian. Ya. Oke, silakan. Yuk. Yang siap langsung. Oke, siap. Semua harus praktek ya, terutama yang videonya on. Yang nggak on, kalau mau praktek juga boleh on sekarang, nggak apa-apa ya. Kalau sama saya, boleh saja ya. Oke, siapa yang mau praktek? Agus duluan, silakan. Sambil yang lain nyiapkan materi, sambil nyimak Pak Agus kalau Pak Agus sudah siap. Ingat, pembukaan, isi cuma 3 saja maksimal. Ya. Saya punya 3 poin penting bagaimana menjadikan anak-anak menjadi jenius misalnya. Baru penutup. Pak Agus siap praktek? Cek, dengar Pak? Iya, silakan. Nanti yang lain perhatikan, langsung saya evaluasi. Mas Jo juga bantu saya mengevaluasi kurangnya di mana. Nanti kita akan kasih feedback langsung. Iya, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Martanto Mahardika. Di sini saya diminta untuk menjelaskan tentang proses pembuatan akte kelahiran melalui loket online yang didesain. Yang harus Anda lakukan saat ingin mendapatkan akte kelahiran dari anak-anak penjenengan adalah 1, jenengan menyiapkan surat nikah, fotokopi surat nikah yang dilegalisir oleh KUA, kemudian KK asli penjenengan, kemudian KTP, fotokopi KTP suami istri. Nah, setelah itu Anda cukup datang ke balai desa. Oke, setelah jenengan datang ke balai desa, nanti akan dibuatkan surat pengantar serta surat keterangan kelahiran. Kemudian setelah itu Anda memproses sendiri, proses ke kantor pos. Karena sekarang di Sdukcapil Wonogiri membuka loket online di desa-desa untuk mempermudah proses penjenengan mendapatkan akte kelahiran. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong.